baiklah. Kalau misalnya tadi Bang Ray sempat sebelum ini atau mungkin di iklan mengatakan nggak masalah lah kalau misalnya Pak PAN masuk ke dalam kabinet untuk PKS sendiri. Tapi memang kalau kita melihat media agak kencang bersuara ketika ada satu nama disinyalir akan masuk kabinet, namanya Pak Ahok. Saya langsung tanya kepada Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani, sebenarnya kenapa PKS apa istilahnya sedikit teriak nih ketika Pak Ahok disinyalir akan menjadi Menteri Investasi? Kenapa? Ya Pak Ahok dengan Pak Jokowi dekat ya. Jadi menteri kan hak prerogatifnya presiden, tapi kan Pak Jokowi belum menyebut nama ya. Jadi wajar saja kalau isunya berseliweran. Begitu, Cak. Setuju nggak PKS? Langsung saya tanyakan. PKS tidak pada posisi setuju atau tidak setuju karena itu hak prerogatifnya. Tapi pesannya kami pilih yang tidak korupsi ya, karena kasus korupsi kemarin apalagi sekarang sidangnya lagi dibuka sangat menyakiti rakyat. Pilih yang punya kapasitas. Jadi monggo saja karena kami oposisi, tapi kami tidak pada posisi melimitasi Pak Jokowi. Begitu. Oke, baik. Sekarang saya tanya kepada Bang Andreas Parera. Bang, kalaulah kita berbicara karena kondisi ini pandemi, berarti keguyupan Republik ini kan menjadi penting. Misalnya ada 1-2 nama yang akan dimasukkan, ternyata ini kritiknya banyak. Ini bagaimana catatan untuk Pak Jokowi? Saya kira kalau itu menimbulkan kontroversi, itu akan mengganggu langkah kerja ke depan, gitu. Sehingga kita butuh kabinet yang kerja fokus dan tidak banyak kontroversi, terutama kontroversi yang sifatnya politis, yang sifatnya suka tidak suka, sehingga kabinet itu bisa lebih adem, lebih tenang, lebih bisa fokus pada pekerjaan. Saya kira itu yang lebih penting gitu, ketimbang kita berspekulasi dengan nama. Bisa jadi orang yang profesional, tapi kalau menimbulkan kontroversi ya saya kira masih banyak yang lain juga yang punya kemampuan yang saya kira pantas untuk memimpin suatu kabinet tanpa harus menimbulkan kontroversi gitu. Sehingga kembali pada tujuan daripada reformasi, tujuan daripada reshuffle ini, kalau kita lihat tadi tujuan awalnya itu tadi dua hal yang berkaitan dengan perubahan yang sedang berjalan, yaitu kementerian baru yang akan dibentuk karena ada undang-undang cipta kerja untuk mengakselerasi dunia investasi, karena itulah target daripada pemerintahan ini dengan hadirnya, dengan keberadaan undang-undang cipta kerja. Kemudian ada kementerian yang dihapus karena pertimbangannya untuk lebih mengefektifkan dunia penelitian, dunia riset dan inovasi di kita gitu. Sehingga ada ruang-ruang yang ruang pendidikan, penelitian, dan kemudian ruang penelitian yang lebih bersifat penelitian terapan yang ada di BRIN. Sehingga itu bisa lebih terkoordinir baik. Ya, saya kebetulan di Komisi 10, jadi ya dengan adanya ruang penelitian yang lebih fokus, itu akan lebih mendorong efektivitas dan efisiensi daripada penelitian kita. Kalau Pak Ahok tapi untuk menjadi Menteri Investasi cocok? Ya Pak Ahok saya tidak ragukan keahlian daripada Pak Ahok, kinerja beliau bagus, dia tidak korupsi. Tapi ya kalau itu menimbulkan kontroversi, saya kira ya Pak Jokowi tentu akan mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya politis ketimbang profesional tadi gitu. Nah, di sini saya kira hak prerogatif presiden pasti, dan tentu Pak Presiden sangat wise untuk menentukan, dan Pak Ahok sekarang dengan posisinya yang juga sebagai komisaris utama di Pertamina itu sangat penting. Dan selama ini Pak Ahok bekerja dengan sangat baik, dan ya banyak hal yang saya kira yang kita dengar positif dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok. Oke, saya sekarang minta ke Pak Derajat ya untuk mengomentari. Pak, kalau dari PAN sendiri atau mungkin Bapak pribadi, karena kan posisi Menteri Investasi ini kan ini strategi sekali, begitu banyak hal yang akan dia naungi, sehingga siapakah dia itu menjadi tanda tanya. Yang santer sekarang Pak Ahok, ini pendapatnya bagaimana? Mungkin saya lebih tepat mengomentari sebagai ekonom ya. Jadi untuk investasi itu kan tidak cukup hanya dengan portfolio investasi saja.
itu perlu keselarasan langkah di berbagai lini. Dan kita tahu masalah yang menghambat investasi itu tidak melulu ada di lembaga yang menangani sekarang BKPM. Kita tahu masalahnya ada di berbagai kementerian teknis, birokrasi kita lambat sekali. Saya merasakan sendiri sampai berbulan-bulan sesuatu yang sebenarnya harusnya sepele gitu ya. Jadi kalau hal-hal tersebut tidak bisa diatasi, maka mau dibuat 10 menteri investasi itu tidak akan berguna. Dan maaf Pak Ahok itu kinerjanya orang mungkin mengatakan bagus, tapi saya melihat dalam beberapa hal dia itu justru mengalami kegagalan gitu. Jadi kalau dilihat ini secara objektif ya, jadi kalau memang memang beliau yang dipertimbangkan ya monggo saja, itu sih haknya presiden. Akan tetapi saya tidak yakin beliau akan cocok di bidang itu. Silakan dilihat track record beliau lah kalau itu soal investasi. Baik, sekarang saya ke Bang Ray. Dilihat dari dua hal ya, kalau misalnya Pak Ahok menjadi Menteri Investasi, kecakapan beliau dan aspek politisnya. Karena aspek politisnya ini banyak yang kontra ini. Bagaimana? Pertama begini, kan kalau Menteri Investasi ini kan asumsinya adalah meningkatkan derajat dari BKPM kan. Dan logikanya sih ketua BKPM yang sekarang punya potensi untuk duduk juga di kursi kabinet sebagai Menteri Investasi itu dulu. Bahwa kemudian nama Pak Ahok juga masuk, saya kira di luar soal kapasitas yang kita diskusikan tadi, saya justru melihatnya memang betul ada bobot politiknya yang mau dicapai oleh Pak Jokowi. Apa bobot politik itu? Pada dua hal. Padahal pertama adalah mau mengatakan kembali bahwa Republik ini dikelola dengan kesukuan yang berbeda, keragaman yang berbeda, dan itu harus terus dikelola. Itu yang pertama. Yang kedua, saya justru melihat Pak Jokowi sedang juga menaikkan pamor-pamor orang-orang yang menurut beliau akan terus dimajukan sampai 2024 yang akan datang. Saya kira Pak Ahok di luar mungkin nama yang lain yang boleh jadi sedang juga digadang-gadang oleh Pak Jokowi untuk punya kiprah pada tahun 2024 yang akan datang, mengingat nama Pak Ahok sekalipun pernah punya kasus gitu ya, tapi tidak pernah hilang dari daftar orang-orang yang dipilih sebagai calon presiden tahun 2024 yang akan datang. Boleh jadi Pak Jokowi sedang menimang-nimang, sedang mencari-cari figur lain ya yang mungkin didorong untuk bisa berkiprah pada tahun 2024 yang lain, di luar tentu saja terah Pak Karno ataupun Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena ini sudah kembali lagi menjadi, jika terjadi ya, reshuffle yang kedua untuk Presiden Joko Widodo di periode kedua, pasti publik bertanya, sebenarnya tepat tidak sih melakukan reshuffle kabinet, mengingat kalau kementerian ada menteri yang diganti, pastilah ada kebijakan yang juga berganti, sehingga kementerian tersebut pasti akan mundur selangkah untuk maju beberapa langkah melakukan kebijakan-kebijakan lanjutan. Saya akan tanya kepada Bang Andreas. Bang Andreas, sebenarnya kalaulah bolak-balik reshuffle kabinet, ini kan pasti kasihan dong kementeriannya yang harus berganti menteri, pasti berganti kebijakan, ini bagaimana? Ya itu tadi yang makanya saya katakan reshuffle itu dilakukan karena memang ada pertimbangan yang sangat urgent gitu. Yang tadi kalau kita lihat dari awal daripada kenapa reshuffle dilakukan karena dua kementerian tadi gitu. Tapi kalau ada pertimbangan lain itu memang harus karena memang berkaitan dengan kebutuhan dan efektivitas fokus kerja untuk ya kita lihat 3 tahun ke depan gitu. Karena reshuffle sekarang saya kira kalau misalnya kita lakukan reshuffle sekarang tinggal 2 tahun lagi bekerja gitu. Selebihnya kita udah masuk ke tahun politik tahun 2023 gitu. Nah sehingga ini adalah kesempatan mungkin boleh dikatakan secara reguler ini adalah kesempatan terakhir untuk melakukan reshuffle. Kalau melakukan lakukan sekarang sehingga ke depan tidak terjadi reshuffle lagi gitu. Karena memang betul kalau ada perubahan di dalam kementerian itu terutama komandannya dalam hal ini menterinya itu akan perlu waktu untuk penyesuaian baik birokrasi yang ada di dalam kementerian tersebut maupun dalam hubungan dengan misalnya dengan DPR dengan keterkaitan dengan komisi-komisi yang di mana menjadi mitra kerjanya nanti. Saya kira hal-hal ini tentu akan menjadi pertimbangan Bapak Presiden dan
Pak Jokowi tentu sangat memahami hal tersebut. Baik, baik, terima kasih Bang Andreas, terima kasih Bang Mardhani, terima kasih Pak Derajat, terima kasih Bang Ray. Kita tunggulah siapa nanti M yang akan dikeluarkan atau nama A yang akan dimasukkan, bisa Pak Ahok, bisa Ya, Pak Asman bisa Abnur ya, atau Edi Suparno bisa. Banyak kemungkinan pemirsa, kita tunggu. Dan sesaat lagi apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut.